Sebenarnya mengidolakan seorang pengkhotbah itu boleh atau tidak? Benar atau salah? Sebelum menjawab hal ini, saya akan bukakan apa strategi iblis dalam pelayanan mimbar terlebih dahulu. Saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang iblis lakukan dalam sebuah pelayanan mimbar. Yang pertama, iblis membuat seorang berkhotbah dengan penafsiran yang salah. Contoh, mungkin saudara pernah mengingat kasus ajaran tentang kedatangan Yesus kedua kalinya di Bandung. Waktu itu banyak yang menjual harta mereka dan berangkat ke Bandung untuk bersama-sama menyambut Yesus di sana. Mereka melakukan tindakan yang salah ini hanya karena meyakini sebuah khotbah yang dianggap sebagai kebenaran, tapi ternyata ayat-ayat di dalamnya ditafsir secara sembarangan. Ketika terbukti Yesus tidak datang saat itu, maka mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan banyak hal. Harta mereka habis terjual. Mungkin juga sebagian orang akan menganggap mereka orang bodoh yang mudah ditipu dengan sesuatu yang terlihat rohani. Yang kedua, iblis berdiri di antara kedua pengkhotbah yang benar-benar memberitakan kebenaran. Ajaran mereka Alkitabiah dan merupakan ajaran Kristus. Tafsirannya pun tidak ada kekeliruan di sana. Tapi iblis membuat blok di antara mereka. Karena iblis sudah membuat blok di antara keduanya, maka pelayanan yang seharusnya didasari karena mengasihi Tuhan akhirnya bernuansa persaingan. Kebenaran memang disampaikan, tapi motivasi saat melakukannya menjadi melenceng. Mungkin kedua pengkhotbah ini bisa berdiri berdampingan, tapi tidak lagi sehati karena motivasi yang melenceng. Nah, inilah strategi iblis dalam pelayanan mimbar. Sekarang menjawab pertanyaan boleh atau tidak, benar atau salah jika mengidolakan seorang pengkhotbah adalah demikian. Mengidolakan seorang pengkhotbah itu boleh saja, tapi yang harus menjadi catatan penting adalah: yang pertama, jangan menganggap semua yang dikatakan pengkhotbah idola Anda itu pasti benar. Anda harus mengujinya dengan kitab suci. Apa yang dikatakannya, apakah sesuai dengan apa kata Alkitab atau tidak. Makanya rajin baca Alkitab, sehingga Anda tahu apa yang dikatakan pengkhotbah idola Anda itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertama Yohanes 4 ayat yang pertama. Yang kedua, dalam kasus tadi di mana ada dua pengkhotbah yang memang beritakan kebenaran, tapi dengan motivasi salah, sehingga akhirnya pelayanan bernuansa persaingan, maka ingatlah ini. Setelah iblis membuat blok di antara dua pengkhotbah tadi, maka iblis juga pasti membuat pengikut di antara keduanya mulai mengkultuskan sosok idola masing-masing, sehingga timbullah kelompok pengikut pengkhotbah A dan pengikut pengkhotbah B. Untuk itu, jangan terlibat atau mengikuti kesalahan kedua pengkhotbah tadi. Anda tidak boleh ikut memihak pada salah satu pendeta dan menganggap pendeta lain sebagai saingan dalam pelayanan. Yang ketiga, jangan terlalu mengidolakan seorang pengkhotbah hingga membuat Anda menjadi buta saat pengkhotbah tersebut melakukan kesalahan. Jangan ikut membela jika terbukti pengkhotbah idola Anda melakukan kesalahan, baik kesalahan dalam penafsiran hingga kesalahan dalam perilaku. Jangan terjebak dengan pengkhotbah idola. Tuhan memberkati kita semua.